Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 buah permainan seru untuk materi bahasa Inggris. Dengan permainan ini, materi bahasa Inggris kita akan menjadi lebih seru dan menyenangkan dan akan mudah diserap oleh siswa kita. Kita mulai saja. Pada permainan yang pertama ini, kita harus menyiapkan terlebih dahulu sebuah media, yaitu kertas yang kita potong bisa berbentuk kotak ataupun berbentuk lingkaran. Kemudian kita akan tulis beberapa instruksi di sana, contohnya sudah saya buat seperti ini. Misalnya wing 3 kali, mengedipkan mata sebanyak 3 kali. Kemudian contoh berikutnya adalah spin 3 kali, berarti memutar badan sebanyak 3 kali. Kemudian ada lagi clap 5 kali. Clap 5 times berarti bertepuk tangan sebanyak 5 kali atau menepukkan tangan sebanyak 5 kali. Yang kemudian ini ada jump 2 kali, berarti melompat 2 kali. Nah, kertas seperti ini, media seperti ini kita harus buat sebanyak 10 sampai 15 kertas ya. Nah, kemudian pada sesi permainan ini kita ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar yang kemudian kita akan letakkan kertas-kertas ini tadi di tengah-tengah di antara mereka. Jadi 10-15 kertas ini berisi berbagai macam instruksi. Kemudian setelah kita letakkan di tengah-tengah di antara siswa kita, kemudian kita akan menyiapkan sebuah dadu ataupun bola kecil yang kita akan berikan kepada salah satu siswa, dan siswa tersebut harus melemparkan bola tadi sehingga mengenai salah satu kertas ini. Jadi kita acak ya. Jadi kita acak begitu, tidak boleh kita tumpuk tapi kita sebar begitu di tengah-tengah siswa. Kemudian ketika dilemparkan, misalnya bola tadi atau dadu tadi mengenai salah satu kertas, misalnya ini, jump twice. Jadi siswa tersebut harus melakukan membaca lalu kemudian melakukan instruksi yang ada. Ya, jadi dia harus melakukan lompatan sebanyak 2 kali. Atau siswa yang lain melempar dadu atau bolanya tadi ke sini, wing 3 kali ya. Jadi siswa tersebut harus mengedipkan mata sebanyak 3 kali. Begitu seterusnya dan seterusnya sehingga semua siswa mendapatkan atau melakukan semua instruksi yang ada pada kertas-kertas yang sudah kita siapkan tadi. Permainan yang kedua ini, kita akan menyiapkan beberapa lembar kertas sebagai medianya, namun kita akan tulis seperti ini. Jadi kita akan menuliskan satu lembar kertas misalnya dengan angka X atau dikali 5 atau accumulate 5, kemudian ada lagi divided 3, kemudian dibagi 3 maksudnya minus 2 ya, dikurangi 2. Kemudian ada lagi ini ada ini plus 4 ya. Plus 4. Nah, kemudian kita akan membuat kertas seperti ini sejumlah siswa kita. Jadi kalau siswa kita ada 20 orang, maka kita akan membuat kertas seperti ini sebanyak 20 lembar disesuaikan dengan jumlah siswa. Kemudian kalau kelasnya anak-anak berarti jangan membuat angka yang terlalu besar. Tapi kalau dewasa kita bisa dengan angka yang lebih besar. Kemudian pada sesi permainan ini kita ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar yang kemudian kita bagikan kertas ini, masing-masing siswa mendapatkan satu kertas. Setelah mereka mendapatkan satu kertas masing-masing siswa, kemudian kita akan menyebutkan satu buah angka. Misalnya kita menyebutkan angka 5 gitu ya. Kita berdiri di tengah-tengah dan mengatakan angka 5. Kemudian kita mendekati salah satu siswa dan dia harus menunjukkan angka yang dia punya. Misalnya dia punya angka ini. Ya, siswa tersebut mempunyai angka ini. Ketika kita mengatakan angka 5, maka siswa tersebut harus bisa menyebutkannya dalam bahasa Inggris. 5 plus 4 equal 9. Misalnya begitu. 5 plus 4 equal 9. Misalnya begitu. Kemudian kita beralih ke siswa yang berikutnya. Siswa yang berikutnya misalnya kita menyebutkan angka 10 atau 10. Kita menyebutkan angka 10. Kemudian siswa tersebut harus bisa 10 minus 2 equal 8, begitu. Dan seterusnya. Bisa juga kita akumulasikan. Jadi dari jumlah siswa yang pertama ke siswa yang kedua, siswa yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan angka berulang-ulang. Namun kalau ingin lebih mudah, kita bisa juga dengan menyebutkan angka berulang-ulang yang berbeda-beda untuk setiap siswanya. Permainan yang ketiga ini cukup sederhana dan saya kira sudah sering dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan menyiapkan beberapa lembar kertas dengan jumlah siswanya ya. Jadi jika siswa kita ada 20 orang, maka kita akan menyiapkan 20 lembar kertas yang sudah ditulis kata bahasa Inggris yang hurufnya sudah diacak. Ini contohnya misalnya ya, ini adalah kata nose, hidung, kemudian ini adalah book, buku,
kemudian ini adalah three, 3 ya. Kemudian ini ada, maaf, ini adalah king ya. King ya, raja. Nah, kemudian tugas siswa adalah ketika kita telah membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas, kita akan bagikan masing-masing siswa satu kertas. Tugas mereka adalah menyusun kata-kata tadi sesuai dengan huruf yang ada. Misalnya ini, siswa pertama mendapatkan kertas ini, maka dia harus menyusunnya menjadi kata yang tepat, menjadi king misalnya. Atau yang ini menjadi nose dan seterusnya. Nah, cara menggesernya agar semua siswa mendapatkan kertas ini, kita bisa setelah sesi pertama kita suruh siswa please move the paper to your friend on your right. Misalnya begitu. Pindahkan kertasnya ke kawan di sebelah kananmu. Kemudian ke sebelah kananmu lagi dan seterusnya. Sehingga semua siswa bisa menebak berbagai macam jenis kata pada kertas-kertas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Permainan yang keempat ini cukup seru, bisa kita aplikasikan di kelas anak-anak ataupun kelas dewasa, karena saya juga sudah sering melakukan permainan ini. Kita perlu menyiapkan beberapa kertas yang sudah dibentuk seperti ini, segitiga begini, dengan beberapa instruksi. Jadi siswa kita jika ada 20 siswa, maka kita perlu menyiapkan 20 lembar kertas berbentuk segitiga seperti ini. Lalu kemudian kita tulis instruksinya di sana, kita bisa tulis misalnya play guitar pose, berarti ini artinya adalah berpose seperti bermain gitar. Atau playing guitar pose, berpose seolah-olah seperti sedang bermain gitar. Misalnya lagi jump with one leg, melompat menggunakan satu kaki. Atau misalnya instruksinya adalah nod your head, jadi anggukkan kepalamu, misalnya 3 kali gitu ya. Nah, 20 kertas berbentuk segitiga ini harus berisi 20 instruksi yang berbeda-beda. Jadi semuanya harus berbeda-beda, tidak boleh sama. Pada sesi permainan ini kita ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar dan kemudian kita bagikan mereka masing-masing satu kertas ini yang sudah berisi instruksi. Sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah senjata dari seorang ninja. Jadi saran saya ini dibuat dari kertas yang tebal ya, bisa dari karton, bisa dari kardus bekas. Kemudian setelah itu kita sampaikan kepada siswa, kalian semua adalah ninja yang akan menyerang musuh. Jadi lemparkan kertas ini, lemparkan kertas ini kepada musuh kalian, dan kemudian musuh yang terkena oleh kertas ini, dia harus membaca instruksi yang ada. Misalnya saya sebagai salah seorang siswa, saya akan lemparkan begini dan mengenai salah satu siswa, dan siswa tersebut harus mengambil kertas tersebut dan kemudian membaca instruksinya. Misalnya jump with one leg, melompat dengan satu kaki, maka siswa tersebut harus melompat menggunakan satu kaki. Atau misalnya kertas yang lain ini misalnya berpose seperti sedang bermain gitar, playing guitar pose, maka siswa tersebut harus berpose seperti sedang bermain gitar, dan seterusnya sehingga semua siswa mengalami atau mendapatkan instruksi yang berbeda-beda dari permainan ini. Permainan yang terakhir, yang kelima, ini juga cukup sederhana, bisa kita aplikasikan di kelas anak-anak ataupun dewasa. Ini berbasis angka ya, jadi tambah-tambahan begitu atau penjumlahan. Kita akan menyiapkan beberapa kertas yang sudah berisi angka-angka di atasnya. Contohnya begini, ada 5, ada 1, kemudian ada 2, ada 6, dan seterusnya. Kemudian kita ajak siswa, kertas ini kita buat sejumlah siswa kita. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada 20 siswa, maka kita perlu menyiapkan 20 kertas yang sudah ada angkanya seperti ini. Kemudian kita ajak siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar di dalam kelas. Kemudian kita bagikan masing-masing siswa mendapatkan satu kertas ini. Dan sesi berikutnya kita akan mengajak siswa untuk membuat sebuah grup. Misalnya grup tersebut terdiri dari 3 orang. Misal ya, jadi akan ada 3 orang yang berdiri bersampingan begini ya. Kemudian mereka harus menunjukkan kertas yang mereka punya di dada. Nah, siswa yang sebelah kiri pada setiap grup itu harus menjumlahkan angka tersebut menggunakan bahasa Inggris of course. Misalnya 5 plus 1, terus yang punya dia misalnya 2, 5 plus 1 plus 2 equal misalnya 8, begitu ya. Nah, setelah semua grup menjawab atau melakukan instruksi ini, kita akan rubah grupnya misalnya menjadi 5, grup yang terdiri dari 5 orang, atau grup yang terdiri dari 4 orang, atau terdiri dari 10 orang, dan seterusnya. Aktivitasnya sama, yaitu berdiri bersampingan, dan siswa yang paling kiri harus menjumlahkan angka tadi menggunakan kata atau bahasa Inggris.
Oke, itu tadi 5 ide permainan untuk kelas bahasa Inggris yang bisa membantu siswa kita untuk mempelajari bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan seru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Terima kasih.